semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Manafe dari Sekolah Tinggi Teknik Minyak dan Gas Bumi Balikpapan, program studi Teknik Pengolahan Migas B dengan NIM 1903046. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review saya terhadap jurnal separator sebagai alat pemisah sampah dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Sampah di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan budaya. Dan hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Tak dapat dipungkiri, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran di lingkungan. Tidak adanya solusi bagaimana cara mengolah sampah dengan baik, menggunakan metode dan alat yang baik. Namun, semakin canggihnya teknologi yang ada, maka salah satu cara untuk mengolah sampah dengan efisien dalam memisahkan plastik berdasarkan perbedaan kepadatan, ukuran, dan bentuk plastik, yakni dengan cara pemisahan menggunakan separator. Nah, sekarang mari kita pelajari mengenai bagaimana cara kerja separator sebagai alat pemisah sampah. Separator merupakan alat pemilah sampah yang telah melakukan penelitian dalam memisahkan benda yang berat dengan benda yang ringan menggunakan prinsip jigging atau menggerakkan air dengan cepat. Pada proses ini, alat yang digunakan adalah separator dan pompa, serta bahan yang digunakan yakni sampah organik dan anorganik, serta air. Cara kerja alat ini yaitu awal mula yang dilakukan saat mengoperasikan mesin separator sampah adalah tabung separator diisi air sampai batas yang telah ditentukan. Selanjutnya, sampah dimasukkan dan pompa dinyalakan untuk menciptakan terjadi proses semburan air bertekanan tinggi dalam tabung yang akhirnya terjadi fenomena penguraian sampah akibat tekanan air yang disemburkan di dalam tabung separator. Selanjutnya, karena adanya semburan air dalam tabung yang diriakkan air, fenomena ini membuat sampah yang massa jenisnya ringan dari massa jenis air akan mengapung. Sampah yang massa jenisnya sama dengan air akan melayang, dan sampah yang massa jenisnya lebih berat dari massa jenis air akan terbenam di dasar tabung. Fenomena ini sama halnya dengan metode riakan air, yang dengan menggunakan metode jigging yang mensortir sampah dengan memanfaatkan gravitasi, interaksi, gaya apung, drag, dan riakan air yang dihasilkan oleh lengan yang menggerakkan air. Prinsip kerja dari alat ini adalah adanya interaksi antara gravitasi, daya apung, tarikan, dan akselerasi dari partikel dalam satu kotak yang berisi air yang beriak, di mana benda yang ringan berada pada posisi atas dan benda yang berat berada pada posisi bawah, yang mana dapat menunjukkan separator efisien dalam memisahkan plastik berdasarkan perbedaan kepadatan, ukuran, dan bentuk dari plastik. Maka dapat disimpulkan bahwa tekanan air yang disemprotkan oleh nozzle dalam tabung silinder efektif dalam menguraikan sampah. Fenomena riak air dan perbedaan massa jenis air dengan sampah membuat sampah dikategorikan dalam pengolahannya. Yang berat jenisnya lebih ringan dari air dapat mengapung, contohnya plastik. Yang berat jenisnya sama dengan air dapat melayang, contohnya botol minuman. Dan yang berat jenisnya lebih berat dari air akan terbenam di bawah tabung silinder, disalurkan pada wadah sampah organik, contohnya sisa-sisa makanan. Sampah yang telah dipilih ini dapat dimanfaatkan atau didaur ulang untuk keperluan yang lain. Oke teman-teman, jadi sekian dulu penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Satu pesan dari saya, jangan lupa stay safe terus dan jaga kesehatan. Dan salam pengolahan.